Halo semua, perkenalkan nama saya Daryl. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kursor dalam database MySQL. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan kursor? Jadi, kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Kursor juga dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi suatu query. Jadi selanjutnya, apabila kita ingin membuat suatu kursor, tentunya kita memerlukan suatu database. Di sini saya menggunakan database db_cursor. Kemudian untuk tabel-tabel di dalam database_cursor ini baru terdapat tabel underscore barang saja. Sekarang kita akan membuat tabel-tabel yang lainnya. Pertama, ada tabel tb_penjualan. Dimana isinya itu ada yang pertama id_penjualan dengan tipe data integer, kemudian not null, dimana tidak boleh kosong. Kemudian ada foreign key yaitu id_barang, datanya sama integer. Kemudian ada id member, data juga integer sama. Selanjutnya stok dari barang, dan total harga dari suatu penjualan tersebut. Primary kita set di ID penjualan karena ini merupakan tabel penjualan. Kemudian jadi tabel penjualan sudah dibuat. Kemudian untuk tabel berikutnya yaitu ada tabel member, db_member. Kemudian isinya itu yang pertama ada id member sebagai primary key, tipe datanya integer, kemudian ada nama dari membernya, tipe datanya yaitu varchar. Primary key-nya kita set di id member. Kemudian untuk tabel berikutnya yaitu ada tabel report sale, dimana ini merupakan laporan dari penjualan-penjualan yang sudah dilakukan. Isinya itu ada id report sebagai primary key-nya, kemudian ada id barang sebagai foreign key dari tabel barang yang sebelumnya sudah saya buat. Selanjutnya ada nama barang, data varchar, ukurannya 20. Kemudian ada stok yang terjual, data integer, lalu banyak transaksi, data integer juga. Kemudian income yaitu pendapatan, datanya integer.
primary key-nya kita set di ID report karena ini merupakan tabel report sale. Baiklah, hal berikutnya itu kita akan mengecek apakah tabel yang kita buat itu sudah benar dengan cara dash, kemudian nama dari tabel yang pertama ada tabel penjualan sudah berhasil dibuat, kemudian dash selanjutnya itu dash per member sudah benar, dan yang terakhir kita buat tadi itu ada dash report sale. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tabel-tabel yang tadi kita buat untuk membuat kursornya sudah tersedia. Jadi sebelum membuat kursor, kita perlu membuat suatu prosedur untuk membantu jalannya kursor yang nanti akan kita buat. Pertama-tama kita set dulu delimiternya. Jadi inilah prosedur yang akan digunakan untuk membantu kursor nantinya. Prosedur ini saya beri nama total income. Jadi fungsi dari prosedur ini yaitu untuk mentotal dari income per produk dari tabel penjualan. Terdapat 3 variabel, yaitu ada income, amount, dan quantity. Dimana income ini untuk menjumlahkan pendapatan dari total harga, dan amount ini untuk menghitung ID penjualan, dan quantity ini untuk menghitung stok yang terjual. Sudah berhasil untuk pembuatan prosedurnya. Jadi tahapan selanjutnya yaitu kita akan membuat kursor. Jadi sebelumnya kita akan melakukan deklarasi ke variabel yang akan membantu jalannya kursor ini. Yaitu yang pertama ada deklarasi variabel ID dengan tipe data integer, kemudian deklarasi nama dengan tipe data varchar yaitu ukuran 20, dan deklarasi variabel selesai dengan tipe data integer yang berfungsi sebagai nantinya untuk pertanda untuk mengakhiri suatu kursor, dan kita setting dia di default 0. Kemudian ada declare record barang sebagai nama dari kursornya. Kemudian kursor for kita akan menselect ID barang, nama barang dari tabel barang order by ID barang. Kemudian kita lakukan deklarasi terhadap continue handler for SQL state 02000. Kita set selesainya sama dengan 1, yaitu ini fungsinya itu untuk sebagai pertanda end of file. Apabila sudah dilakukan pengecekan sampai akhir, akan di set selesainya itu akan sama dengan 1 atau berarti nilainya itu true atau sudah selesai. Setelah itu akan dilakukan pengosongan tabel dengan query yaitu truncate report cell, dimana ini akan mengosongkan isi dari tabel report cell. Selanjutnya kita akan membuka kursor record barang. Di dalamnya kita akan lakukan perulangan while, yaitu while not selesai do. Jadi artinya apabila selesai di belum terpenuhi, maka akan dilakukan fetch record barang into ID dan nama, yang berarti data-data yang sudah dibaca sebelumnya akan dimasukkan ke dalam variabel ID dan nama. Kemudian ada if not selesai, then jika selesai itu belum terpenuhi, maka akan dilakukan call terhadap prosedur yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu prosedur total income. Itu ada ID, add income, add amount, dan add quantity. Dimana apabila suatu variabel di depannya itu ada add, itu artinya berupa variabel global, yang berarti bisa diakses dimanapun. Kemudian ada if, income, amount, dan quantity itu nilainya 0 atau kosong, maka akan diset nilai dari income, amount, dan quantity itu nilainya 0. Setelah itu akan dilakukan insert into tabel report cell, dimana ID barang itu akan dimasukkan ke dalam variabel ID, nama barang itu masuk ke nama, banyak transaksi itu amount, stok terjual itu akan masuk ke quantity, dan income akan masuk ke dalam variabel add income. Setelah itu kita
akhiri if dan while-nya, kita close kursornya dan kita end delimiternya. Sudah berhasil dibuat, dan kita akan set delimiternya sebagai kita set kembali. Maka sebelum kita membuat menggunakan kursor yang tadi sudah kita buat, sebelumnya kita harus melakukan insert kepada tabel-tabel yang kita sudah buat sebelumnya. Pertama-tama kita cek dulu apakah tabel report cell itu sudah kosong dengan perintah truncate dengan cara kita select. Nah, di tabel report cell itu sudah empty atau sudah kosong, dan kita akan lakukan pemasukan data pada tabel member. Sebelumnya kita cek dulu apakah masih kosong di tabel membernya. Lihat bahwa tabel member itu belum terdapat data, maka kita akan melakukan insert. Sama ID membernya kita angkat 1, kemudian namanya misalkan Ocean. Nah, kita sudah memasukkan satu data member. Kemudian untuk member yang kedua sama saja perintahnya. Misalkan saya sendiri Daryl. Untuk ID-nya, mohon maaf ada kesalahan. Kita input tabel. Sudah berhasil. Kita lihat isi dari tabel member sekarang. Sudah terdapat dua member, yaitu ada Alvin dan ada Daryl. Selanjutnya yang akan kita lakukan itu yaitu memasukkan data ke dalam tabel penjualan. Pertama kita lihat dulu isi dari tabel barang yang sebelumnya sudah saya buat. Terdapat dua barang, yaitu ada pulpen dan penghapus. Sekarang kita lakukan insert kepada tabel penjualan. Itu pertama ada misalkan stok dari penghapus pulpen yang akan dibeli itu 3, maka total harga akan menjadi 9.000. Sudah berhasil. Kemudian untuk insert yang kedua, misalkan di penjualan itu akan menjadi 2, kemudian ID barangnya 2, ID member yang membeli kita 1 dulu. Lalu untuk stoknya kita anggap 4 sebagai contoh, berarti 5.000 dikali 4 yaitu akan 20.000. Lalu untuk insert yang ketiga, jadi barangnya Pak. Kemudian untuk ID pembelinya, ya ID member itu member yang kedua
stok yang dibeli, misalkan 5, jadi 5 dikali dengan harganya akan menjadi 15 video. Sudah berhasil, jadi kita coba lihat di tabel misal penjualan apakah data yang sudah benar-benar masuk. Maaf, dapat dilihat bahwa data yang tadi saya masukkan itu sudah dimasukkan oleh sistem ke dalam tabel penjualan. Jadi tahapan selanjutnya yaitu kita akan mengecek apakah kursor yang kita buat itu sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Itu dengan cara memanggil kursor tersebut. Itu dengan cara call report cursor. Sudah berhasil, kemudian kita akan men-select dari tabel report cursor. Nah, sudah terlihat bahwa nama barang pulpen ini sudah terjual 8 pieces dalam 2 kali transaksi. Kemudian untuk item penghapus sudah terjual 4 pieces dalam 1 kali transaksi. Untuk pengecekan selanjutnya, kita akan memasukkan data ke dalam tabel penjualan lagi. Kita akan menjual edi barangnya itu 2, kemudian misalkan edi pembelinya stoknya akan ini. Sudah berhasil, kita akan mengecek kursor kita lagi dengan cara call dulu. Kemudian kita select ke tabel report set. Nah, sudah terlihat bahwa yang tadinya penghapus itu hanya terjual dituliskan 4 stok yang terjual dalam 1 kali transaksi, kemudian sudah terupdate pada select berikutnya, yaitu penghapus sudah terjual sebanyak 9 pieces dalam 2 kali transaksi. Jadi sekian merupakan penjelasan mengenai kursor dalam database MySQL. Apabila ada kurang, saya minta maaf. Terima kasih.